Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks narasi imajinasi atau biasa kita sebut dengan cerita fantasi. Kalian tahu tidak, apa tuh teks narasi imajinasi atau cerita fantasi? Nah, benar sekali. Jadi, teks narasi imajinasi yaitu sebuah karangan yang penuh dengan imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Berarti cerita tersebut fiksi atau tidak nyata karena cerita tersebut dibuat oleh penulis dengan penuh khayalan. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama yaitu ada keajaiban atau kemisteriusan atau keanehan. Nah, di sini tokoh dan latar adalah sebuah khayalan absolut dari seorang penulis yang melampaui sisi-sisi kewajaran. Mengingat pengertiannya tadi yaitu cerita ini kan fiksi atau tidak nyata sehingga penuh dengan khayalan. Nah, sehingga tema yang digunakan yaitu tema fantasi, supranatural atau yang berbau dengan sihir. Lalu yang kedua yaitu menggunakan latar, lintas ruang dan waktu. Di sini contohnya seperti pada alur cerita yang pertama itu dibuat seolah-olah kita berada di dunia sekarang atau saat ini. Lalu terjadi beberapa peristiwa dan kita lanjut ke alur cerita yang mana itu menggambarkan waktu masa depan atau masa lampau. Lalu yang ketiga, tokoh unik. Tokoh juga menjalani peristiwa demi peristiwa di berbagai latar dan waktu. Tokoh dapat merasakan berbagai keadaan pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Nah, seperti yang disinggung tadi, bisa jadi di masa lampau, masa yang akan datang, atau masa depan, atau masa yang saat ini. Lalu yang keempat, bersifat fiksi, karena cerita ini merupakan cerita genrenya fantasi. Cerita fantasi bersifat fiktif, atau ilusi, atau fantastis, bukan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, cerita fiksi memiliki karakteristik sebagai kumpulan peristiwa dari khayalan tingkat tinggi. Lalu yang terakhir, bahasa. Bahasa dalam teks narasi imajinasi atau cerita fantasi ini sendiri menggunakan bahasa yang sangat beragam dan ekspresif, juga menggunakan ragam percakapan, bisa informal ataupun tidak baku. Nah, selanjutnya adalah unsur intrinsik. Sebelum Ibu memberikan materinya, Ibu ingin bertanya pada kalian. Pasti kalian tahu kan unsur intrinsik itu apa saja? Nah, di sini Ibu ingin bertanya atau Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian semua. Ibu akan bertanya, sekarang tanggal berapa anak? Ya, sekarang tanggal 20. 20 di kelas ini ada berapa anak? Karena di kelas ini ada 40 anak, jadi 20 ditambah 40 sama dengan 60. Karena 60, nolnya Ibu gelundungin, jadi tinggal angka 6. Di sini Ibu akan bertanya pada anak dengan nomor absen 6. Bisa disebutkan, Mbak, unsur intrinsiknya apa aja? Silahkan. Ya, benar. Menurut Mbak Dewi, unsur intrinsik itu ada 6, yaitu ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Karena Mbak Dewi sudah berhasil menjawab, Mbak Dewi bisa memilih anak yang memiliki nomor absen di belakangnya 6. Bisa 16, bisa 26, bisa 36. Silahkan, Mbak. Nah, Mbak Dewi memilih angka 16. Di sini siapa yang nomor urut absennya 16? Oke, silahkan, Mas Dito. Mas Dito, apa itu latar? Ya, benar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang dalam suatu cerita. Lanjut, Ibu ingin bertanya. Karena di sini semua muridnya total ada 40, bulan lahir Ibu sendiri yaitu di bulan Maret, jadi di bulan 3. 40 dikurangi 3 sama dengan 37. Nah, Ibu ingin bertanya pada absen 37, silakan angkat tangan. Oke. Mbak Rina. Mbak Rina, apa itu sudut pandang? Iya, benar sekali. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Nah, selanjutnya Ibu suka angka 5, jadi Ibu akan menunjuk anak yang nomor absennya 5. Silakan, Mas Bagus. Apa itu amanat?
Ya, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari alur cerita serta penokohannya. Lanjut, saya ingin bertanya dengan absen 1. Absen 1, ya silahkan. Mas Irzan, apa itu tema? Ya, benar sekali. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Oke, dari angka 1, Ibu akan memilih bulan. Sekarang bulan Agustus. Jadi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nomor urut 8, nomor absen 8, silahkan. Ya, silahkan Mbak Nadia, apa itu alur? Ya, benar sekali. Jadi alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Oke, yang terakhir Ibu memilih absen 40. Siapa 40? Oke, Mbak Maya. Apa itu tokoh? Ya, benar sekali. Tokoh yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Nah, bagus sekali, semua jawabannya benar dan kita sudah membahas apa itu unsur intrinsik. Yang pertama ada apa? Ya, yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh, lalu yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada amanat. Selanjutnya adalah struktur teks narasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Nah, untuk orientasi sendiri, ada yang tahu tidak apa itu orientasi? Kali ini Ibu tidak akan menunjuk, sukarela. Silakan yang bisa menjawab. Iya, Mbak Nabila, apa itu orientasi? Ya, betul sekali. Jadi, orientasi merupakan pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan mendeskripsikan latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Nah, jadi bisa disimpulkan, biasanya orientasi ini terdapat di awal cerita ya. Lalu lanjut yang kedua, komplikasi. Silakan, siapa yang bisa? Atau kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Oke, Mbak Nadia lagi. Silahkan, apa tuh Mbak komplikasi? Ya, benar sekali. Jadi komplikasi yaitu hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, pengubahan latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Jadi komplikasi ini udah semacam isi dari cerita tersebut ya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu resolusi, siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak Ma'rifah, silahkan menjawab, apa itu resolusi? Iya, benar sekali. Jadi resolusi yaitu penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompat waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Jadi benar yang dikatakan Mbak Ma'rifah, resolusi itu sebagai penutup cerita tersebut. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah kutipan cerita. Di sini terdapat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk apa tuh orientasinya seperti ini, lalu untuk komplikasinya seperti ini, dan untuk resolusinya seperti ini. Bisa dipahami atau diulang? Oke, kalau bisa dipahami, kita langsung lanjut ya. Yang terakhir yaitu ada kebahasaan teks narasi. Untuk kebahasaan teks narasi sendiri, ada yang tahu itu apa aja poinnya? Ada 6. Oke, di sini Ibu ingin menunjuk lagi biar kalian lebih paham ya. Untuk poin yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Di sini Ibu ingin bertanya, nomor absennya belum, tadi nomor absen berapa ya? Nomor absen 10, nomor absen 10 ditambah 2, 12, ditambah 5, 17, ditambah 1, 18. Oke, nomor absen 18 di sini siapa? Nah, ada Ilza. Ilza, apa itu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan? Ya, benar sekali. Jadi seperti aku, mereka, dia, dikau, engkau, atau nama orang ya. Nah, karena Ilza bisa, silahkan duduk. Lanjut. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Ibu ingin absen 22, ada?
Nah, absen 22 yang dimaksud dengan penggunaan panca indera itu seperti apa? Ibu ulang ya. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Silahkan. Siapa tuh namanya? Iya, Mbak Berlian, silahkan. Oh, salah. Jadi karena Mbak Berlian salah, silakan Mbak Berlian tunjuk satu anak untuk membantu Mbak Berlian menjawab. Mbak Nabila, oh nggak bisa. Tadi Mbak Nabila kan sudah diberi 2 pertanyaan dan Mbak Nabila bisa menjawab. Jadi Mbak Berlian silakan menunjuk anak lain. Oke, Mbak Berlian memilih Mbak Dien. Nah, Mbak Dien, apa tuh penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar? Mbak Berlian nggak boleh duduk dulu, silahkan berdiri. Kalau Mbak Dian bisa menjawab, kalian berdua bisa duduk, silahkan. Oh iya, benar, Mbak Dian benar sekali. Jadi untuk penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar itu ada 3, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar suasana, dan yang ketiga latar waktu. Nah, karena Mbak Dian bisa menjawab, pilih 3 anak yang akan menjawab apa itu latar tempat, apa itu latar suasana, dan apa itu latar waktu. Silahkan. Oke, Mbak Dian memilih Mas Adam, Mas Vicky, sama Mas Ari. Nah, untuk Mas Adam sendiri, apa itu latar tempat? Mbak Dian sama Berlian silahkan duduk. Ya, latar tempat itu latar yang menggambarkan tempat ya. Seperti apa contohnya? Ya, benar sekali. Jadi latar tempat itu apa tuh yang menggambarkan sebuah tempat. Contohnya bisa seperti 3 pohon berjajar rapih berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Itu boleh sekali. Lalu yang selanjutnya latar suasana. Mas Vicky? Ya, benar sekali. Jadi latar suasana itu sebuah latar yang menggambarkan tentang kondisi suasana di sana. Bisa suasana yang sedih, bisa bahagia, bisa suram atau seperti apa gitu ya. Untuk contohnya sendiri bisa seperti air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda pangeran pun sirna. Nah, seperti itu. Lalu lanjut untuk yang ketiga, yaitu latar waktu. Silakan Mas Ari. Ya, benar sekali. Jadi latar waktu itu seperti menggambarkan suasana waktu ya, bisa pagi hari, bisa sore hari. Nah, untuk latar waktu sendiri contohnya bisa seperti ini. Pagi hari seperti biasa. Jadi latar waktunya di pagi hari ya. Pagi hari seperti biasa, para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersahutan menyambut hari telah datang. Nah, benar sekali, kalian bertiga boleh duduk. Lalu lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Di sini Ibu ingin menunjuk nomor absen berapa ya yang belum ya? Nomor absen 12. Silahkan. Siapa? Oke, Mbak Rosi. Apa itu Mbak? Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu silahkan Mbak Rosi pilih siapa yang ingin ditunjuk. Oh, Mbak Putri. Oke, Mbak Putri, apa itu Mbak? Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nggak tahu juga. Oke, lanjut ke siapa? Setuju siapa? Oh, Mbak Putri milih Mbak Dwi. Mbak Dwi bisa dijawab? Ya, benar sekali. Jadi makna kias dan makna khusus itu contohnya bisa seperti monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Jadi di sini makna khususnya tuh mungkin seperti seribuan. Nah, untuk makna khususnya bisa dilihat di itu ya, 1000-nya penuh dengan keberanian, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, itu makna khususnya. Lalu untuk yang kata sambung penanda urutan waktu itu akan Ibu jelaskan. Itu seperti contohnya sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Hal tersebut untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Lalu untuk poin yang kelima, untuk mempersingkat waktu, jadi Ibu aja yang menjelaskan untuk poin 5 dan 6. Yang poin kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ungkapan tersebut berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya.
itu langsung terjadi konflik atau masuk ke komplikasi. Lalu untuk yang poin ke-6 yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya seperti, "Beralihlah Nakato, monster itu mengejarmu," teriak ninja Kosuke dengan kecemasan. Nakato pun berlari sekuat tenaganya. Nah, seperti itu contohnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jadi, pelajaran hari ini kita membahas tentang teks narasi imajinasi. Ibu ingin mengulang lagi, ada yang tahu apa tuh teks narasi imajinasi? Ya, benar sekali. Jadi teks narasi imajinasi adalah sebuah karangan tulis berbentuk fiksi atau tidak nyata yang berasal dari imajinasi penulis. Untuk ciri-ciri umum teks narasi imajinasi sendiri ada apa aja? Ya, yang pertama ada keajaiban atau kemisteriusan atau keanehan. Yang kedua, menggunakan latar, lintas waktu, dan ruang yang bervariasi. Yang ketiga, tokoh unik. Yang keempat, bersifat fiksi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan sangat beragam, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan informal atau tidak baku. Lalu untuk unsur intrinsik teks narasi imajinasi sendiri ada apa aja? Iya, ada 6. Ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu selanjutnya ada struktur teks narasi. Iya, benar sekali, ada 3. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lalu untuk kebahasan teks narasi imajinasi, pada lupa semua ya? Oke, yang kebahasan teks narasi imajinasi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Lalu yang kedua ada penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Ada apa aja? Ya, ada latar, ada suasana, dan ada waktu. Latar tempat, latar suasana, latar waktu. Ya, maaf ya, diralat. Lalu untuk yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Lalu yang keempat, ya benar, ada kata sambung penanda urutan waktu. Lalu yang kelima, ya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, benar, yang keenam adalah dialog, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, sudah selesai pembelajarannya. Sekarang saatnya Ibu memberi tugas kalian. Ibu akan membagikan sebuah teks. Silakan kalian cari unsur intrinsik, kebahasaan, dan juga struktur. Jadi silahkan kalian mencari struktur teks narasi, jadi kalian mencari struktur teks narasi, lalu unsur-unsur intrinsiknya dan kebahasaannya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi 3 hari ke depan kalian sudah menyelesaikan tugas tersebut. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.